Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Sore ini kita kembali berada di kebun Sungai Calin ya. Kita kembali update lagi hari ini hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Kondisi lahan kebun kita masih belum ada tanaman cabai yang kita bisa tanam karena masih belum cukup usia semayannya, dan tetapi kita sudah sedikit demi sedikit menyiapkan lubang tanam. Ini kita sudah buatkan lubang tanam, ada ajir-ajirnya ya, ajir yang ala kadar. Jadi inilah sementara kondisi lahan kebun kita di Sungai Calin. Nah, ini namanya Sungai Calin ya, ini ya. Itu. Jadi kita angsur-angsur sambil menunggu semayan kita cukup usia untuk pindah tanam. Kita mulai menyiapkan lubang tanamnya. Nah, ini perlahan-lahan teman-teman ya, karena kita tidak bisa full dari pagi sampai sore di sini, makanya kita sedikit demi sedikit saja dulu, pelan-pelan untuk membuat lubang tanam. Nah, ini posisi tanamnya nanti kita tidak lagi seperti kemarin, barisannya kita buat tidak mengikuti barisan tanaman kakao. Nah, kali ini nanti kita akan buat tanaman cabai kita ini akan mengikuti baris dari lajur tanaman kakao kita ini teman-teman ya. Meskipun tidak juga terlalu lurus, tapi nanti kita akan ikuti barisan tanaman kakao ini. Nah, ini dia. Nah, agar nanti jika kita menyemprot cabai ya, kita juga menyemprot kakao. Nyemprot tanaman cabai, nyemprot juga tanaman kakao. Pupuk cabai kita pupuk juga kakao. Karena tahun ini adalah tahun terakhir kita untuk mengolah lahan ini jadi kebun, karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan fokus membuka lahan baru untuk kita tanam tanaman yang lain. Nantilah kita coba buatkan video lagi, dokumentasi lagi kalau kita sudah beraktivitas di lahan kita yang baru ya. Nah, tanaman apa nanti yang kita tanam nantilah kita akan update. Jadi ini teman-teman ya, nah, ini sudah mulai kita ajir. Kalau jaraknya ini saya tidak ukur teman-teman ya. Jadi nanti kita akan tanam di lubang tanam yang sudah kita siapkan ini. Begini saja teman-teman ya. Jadi simple saja. Di sela kita ada waktu sedikit, kita coba buatkan lubang. Nanti kalau punya waktu yang lebih cukup, mungkin kita juga sebagian kita akan cangkul untuk membuat gulutan sedikit ya. Karena tadi kita sudah coba untuk membuat gulutan sedikit. Nah, ini sudah kita bersihkan beberapa hari yang lalu. Karena kalau tunggu rumputnya ini layu semua atau mati semua, nanti keburu kesusul dengan usia semayan cabai kita ya. Jadi sementara menunggu rumput-rumput ini mati ya, kita juga harus sudah membersihkan areal-areal yang akan kita buat lubang tanam nantinya. Karena kalau kita menunggu rumput ini semuanya mati, lama teman-teman. Sementara semayan kita sudah hampir mendekati, kurang lebih sekarang usia sudah 12 hari. Sementara target kita di usia 1 bulan nanti sudah bisa kita pindah tanamkan, ataupun 1 bulan lebih berapa minggu nanti paling lambat
kita akan sudah pindah tanam. Karena ini teman-teman ya tadi ya, yang akan kita buat gundukan, gulutan sedikit, berangsur-angsur sebagian. Nah ini kalau dilihat kondisi tanahnya ini sebenarnya ini cukup subur ya sebenarnya ya. Tetapi ya kita tidak tahu kenapa kemarin mungkin di pengolahan lahan kita dan perawatan juga kurang, sehingga jamur penyakit antraknosa menyerang tanaman cabai kita teman-teman. Nah ini yang putih-putih ini, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah sisa dolomit yang sudah kita tabur beberapa waktu yang lalu ketika kita tanam cabai yang lalu. Nah ini ya, dan memang ini bekas lubang tanam yang tempo hari ya. Sebenarnya ada yang menyarankan memang untuk kita bisa tanam tanaman yang lain, tetapi karena kita cuma yakinnya cabai saja yang tidak diganggu oleh monyet di sini ya, di area lahan kita ini. Nah, nanti kalau tanam yang lain ya itu akan diganggu lagi. Sedangkan pepaya saja sampai daun-daunnya mereka makan. Jadi kita cuma bisa tanaman cabai saja di sini menurut kita teman-teman ya. Bukan kita tidak mau tanaman yang lain, tetapi kita cabai sajalah. Nah, yang kita anggap lebih aman dari hama monyet. Kalau kakao ini kan meskipun tanam monyet dia kan belum ada buah, jadi masih aman. Nah ini lagi teman-teman ya. Ini model tanahnya bisa dibilang cukup lumayan subur lah kalau dari segi struktur tanahnya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menonton ini, tolong nanti diberikan saran ya. Nah ini sampai ada cacingnya teman-teman, berarti ini memang subur kan. Jadi kalau ada teman-teman yang menonton yang tahu ilmunya dalam mengatasi penyakit patek atau antraknosa, dalam hal pencegahan di media tanamnya atau di tanahnya, nanti bisa sampaikan di komentar teman-teman ya. Kita ini meskipun bertani atau berkebun ini sekedar hobi ya, tidak mau juga secara sembarangan kan. Nah, dalam mengelola tanah kita juga mau tanaman kita yang kita tanam ini bagus, subur. Oke, inilah teman-teman kondisinya. Kalau yang ini kan sudah layu rumputnya nih. Akan tetapi ya kalau menunggu semuanya layu rata ya tidak bisa teman-teman, karena cukup banyak itu cabai yang kita semai itu. Nanti seperti kejadian yang lalu juga itu kita sempat terlambat menanam sisa semaian kita. Jadi ya mau tidak mau kita tanam, usia tanaman semai kita sudah tua sehingga tidak bagus, tidak sebagus yang usia tanamnya yang sesuai teman-teman. Nah ini di jalur ini tempo kemarin itu cukup bagus cabai teman-teman nih. Di jalur ini kemarin. Nanti kita coba buat lagi di sini areal ini. Ya mau tidak mau, kalau bisa dibilang peluang untuk keterkena antraknosa lagi di lahan ini masih ada ya, kita akui. Tetapi ya begitulah teman-teman kalau mau belajar berkebun ya. Kita terus belajar, intinya nanti kita usahakan punya waktu untuk merawat tanaman kita teman-teman. Ini kondisi lahan kita. Nah ini tadi sudah kita ajir juga sementara pakai bekas bambu dulu. Nah, nanti akan kita carikan turus baru atau ajir baru ya. Nah, ini kakao jadi kita pruning teman-teman. Kita tidak tahu ilmunya sama sekali, tapi kita coba saja kan. Nah, di sini kemarin itu tanaman cabai kita subur sekali, tapi sayang sekali kita kena penyakit patek gitu kemarin, jadi ya tidak panjang umur cabai itu. Nah ini pohon kemarin yang ada di sini kan,
kita sudah cabut. Nanti tanah ini kita buat lagi, kita olah lagi, buat lagi lubang tanamnya. Nanti akan kita campurkan dengan dolomit sebelum kita tanam, teman-teman ya. Kita campurkan dengan dolomit agar pH tanahnya mendekati ideal, meskipun tidak terlalu ideal sekali kan. Nah, ini lahan kita ini teman-teman cukup luas sebenarnya, kalau cuma untuk berkebun ya cukup lumayan lah. Nah ini jadi teman-teman kalau mau lihat cara saya menyemai cabai itu, nah kita akan kasih lihat dulu ya, yang secara amburadul mungkin sembrono atau apalah, kita tidak ngerti juga. Nah ini makanya kondisinya agak memprihatinkan ini. Nah, rebah sana sini bibitnya. Nah ini kemana banyak teman-teman ya, tapi apa boleh buat, lanjut ini cukup lah kalau sekedar untuk kita tanam kan ya. Kalau 100 batang mungkin ada lah ini. Nah jadi ya begitulah teman-teman kondisi lahan kita ya. Kita tidak berharap banyak, dalam artian tidak berharap banyak itu dengan lahan ini, itu tidak begitu mengharapkan hasil yang besar. Kita belum sampai ke situ, tapi kita tetap mengusahakan ya. Tapi setidaknya tanaman kita bisa kita rawat dulu. Cabai kita rawat nantinya. Kalau memang berhasil ya syukur, puji Tuhan kan. Nah, supaya apa teman-teman, kita berkebun di sini supaya lahan kita tidak kosong. Dan ini jadi dokumentasi kita berapa tahun yang akan datang kan. Nah ini kondisi lahan kita. Ini dulu lahan dulu rimba teman, kayunya besar-besar. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan kayu itu. Jadi kayunya sebesar itu semua teman-teman. Jadi ya begitulah, sampai saat ini sudah cukup lumayan kondisinya. Awal kita buka kebun dulu di tahun, bukan buka kebun ya, buka lahan. Di awal kita buka lahan kebun dulu di 2020. Kita buat ladang di sini sampai sekarang tahun 2026 awal ini kita masih terus kelola lahan ini. Kita sudah membuat ladang di sini sebanyak 2 kali untuk ladang padi. 3 kali teman-teman, 3 kali. Nah, 3 kali kita buka lahan ladang di sini sampai akhirnya kita tidak lagi buat ladang. Ya akhirnya orang tua menanamlah tanaman kakao ini teman-teman. Nah, kita tidak tahu bagaimana ke depannya kakao ini kan, tapi yang pasti ini bisa dibilang tanaman investasi juga. Nah, inilah kondisinya. Sebagian kakao kita ada yang subur, ada yang memprihatinkan, dan tidak banyak juga yang, dan tidak sedikit juga teman-teman yang tanaman kakao kita yang mati ya, karena mungkin bibitnya tidak bagus atau diserang oleh hama begitu. Ini pepaya kita ya. Nah, ini sudah berapa kali berbuah sebenarnya, tetapi diserang oleh monyet terus. Ini kakao kita. Ini pepaya kita sudah condong posisi tanamannya karena tempat monyet bergelantungan. Ini kelapa kita. Nah, ini belum sampai 1 tahun, sudah nih ya, sudah kayaknya.
Oh belum 1 tahun nih. Pertumbuhan memang agak lambat ya, karena kita belum ada pupuk sama sekali ini. Maksudnya baru kita pupuk beberapa minggu yang lalu gitu. Nah, ini. Sebenarnya terong juga cukup menjanjikan teman-teman ya, terong lalapan ini. Tapi ya kita belum juga coba tanam terong ini. Nantilah. Kita fokus tanam cabai aja dulu kan, supaya ini sudah bekas digasak sama monyet juga ini pohon tanaman mata kucing, buah hijau ini kakao kita lagi. Lumayan nih, pertumbuhan cukup bagus karena musim hujan juga kan. Nah ini kondisinya teman-teman, bagus ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dokumentasi kita di lahan kebun ya. Di sini setelah ini kita mau siap-siap pulang, bersih-bersih dulu. Mungkin besok atau lusa mungkin kita ada waktu kembali untuk ke kebun kita ini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dokumentasi kita di lahan kebun. Kita lanjut di lain waktu dan lain kesempatan, kita update kembali dokumentasi kita di lahan kita di Songanjalin. Cukup sekian teman-teman ya, videonya kita akhiri. Terima kasih semuanya.